Pemirsa, banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten di Bali masih menyisakan duka dan kesulitan bagi warga. Ada 5 kabupaten yang terdampak dan ribuan rumah tergenang. Dan hingga kini proses evakuasi dan distribusi bantuan juga masih terus dilakukan. Untuk membahas perkembangan terkini penanganan banjir di Bali, sudah bergabung bersama dengan kami Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, Iwayan Suryawan. Selamat pagi, Pak Wayan. Selamat pagi, Pak. Baik, Pak Wayan, melihat bencana yang ada di Bali saat ini, update-nya seperti apa, Pak? Apakah masih menggenangi sejumlah daerah tersebut? Baik, secara umum untuk semua titik banjir itu sudah berangsur surut dan rata-rata titik banjir yang kemarin tergenang air itu sudah tidak ada lagi genangan air. Jadi untuk kondisi di Bali ini sudah tidak jauh sekali berbeda dengan kondisi pada waktu hari Rabu, di mana sekarang hampir semua titik itu sudah tidak ada lagi rendaman airnya. Baik. Intinya sudah lebih baik karena banjirnya sudah berangsur surut. Tapi untuk update korbannya, Pak, apakah ada penambahan dari jumlah kemarin? Karena update-nya masih ada 9 orang yang menjadi korban dunia dan sisanya ada kurang lebih ada 6 yang masih dicari. Atau ada penambahan, Pak? Baik, terima kasih untuk laporan data kami dengan cut off di jam 6.00 WITA tadi itu masih sama. Itu ada 9 orang yang memang sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian masih ada 6 orang lagi yang dalam pencarian. Masih sama, Pak. Untuk upaya terkininya apa, Pak, yang dilakukan untuk bisa mempercepat proses pencarian? Baik, pencarian tentu kami bersinergi dalam operasi lapangan ya, tidak hanya dari BPBD tapi juga dari Basarnas, kemudian dari TNI Polri, relawan dan lain sebagainya. Kemudian kami tetap melakukan penyisiran di titik-titik yang diprediksi menjadi lokasi hilang sampai dengan radius perluasannya. Demikian. Baik. Sementara untuk yang warga mengungsi, Pak, yang terdampak dengan banjir, ini tersebar di berapa posko dan kemudian bagaimana dengan bantuan logistik yang juga disampaikan, apakah sudah tersalurkan? Baik, untuk sebenarnya pada prinsipnya itu warga yang sejak hari Rabu kejadian itu dievakuasi itu di Kamis mohon maaf di tanggal 9 kemudian di tanggal 10 itu mana intensitas hujan sudah sangat berkurang itu mereka sudah kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing ataupun mereka kembali ke rumah kerabat saudara terdekat gitu. Kemudian untuk yang masih ada pengungsian itu di Denpasar itu masih ada 6 titik. Yang pertama di SD 25 Pemecutan, kemudian ada di Banjar Sedana Merta, kemudian ada di Banjar Dadakan Peguyangan, kemudian ada Banjar Kesambi Kesiman, ada di Pulau Misol dan ada di Banjar Topati. Ya. Apakah bantuan-bantuan juga masih disalurkan, Pak? Atau apa yang kemudian masih harus dibutuhkan bagi warga yang saat ini belum kembali ke rumahnya dan masih menetap di pengungsian? Baik, untuk distribusi bantuan itu dari pemerintah sendiri sudah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sudah didistribusikan dengan baik. Kemudian ini juga dilakukan penebalan logistik oleh pelaku usaha. Kemudian ada juga dari relawan-relawan, kemudian termasuk dari pemerintah daerah di luar Pulau Bali dan di luar pemerintah pusat ya. Itu juga bersinergi menghubungi kami maupun di dinas sosial itu berupaya untuk bisa bergabung memberikan bantuan logistik kepada warga-warga kami yang memang terdampak di pengungsian. Jadi sampai saat ini kondisi masih kondusif, jadi kebutuhan masih tercukupi. Namun ini tentu akan terus bergulir dan kami masih terus mengkoordinir bersama dinas sosial tentunya tentang kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang menjadi kebutuhan dari saudara-saudara kami yang ada di wilayah terdampak. Demikian. Baik, Pak Wayan, untuk dampak banjir sendiri ini kan juga kami melihat ada beberapa bangunan yang sampai rubuh, begitu Pak, fasilitas umum yang mungkin juga rusak. Secara umum update-nya sampai dengan saat ini seperti apa? Apakah masih ada yang belum terdata kerusakan-kerusakannya sampai dengan saat ini, datanya seperti apa, Pak?
Baik, saat ini data pun masih akan terus berjalan ya. Jadi saat ini yang masuk di pendataan kami itu sudah ada 400-an bangunan. Itu baik itu rumah tinggal, pertokoan, termasuk dengan area pasar dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menyikapi ini pada saat kejadian pun itu pemerintah daerah, itu jajaran gubernur, wali kota dan juga bupati dan Forkopimda itu sudah mendiskusikan terkait dengan upaya-upaya apa yang akan dilakukan sebagai upaya perbaikan ke depannya, termasuk pemberian bantuan. Pimpinan kami di Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster juga sudah menyampaikan di masyarakat akan memberikan santunan dan lain sebagainya yang akan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Baik, terima kasih atas konfirmasinya bersama kami. Selamat Pagi Indonesia, Kepala UPT dan Pengendalian Bencana Daerah BPBD Bali, Iwayan Suryawan telah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.